Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai di mana Anda berada di sore yang berbahagia ini. Masih bersama Anting Putri dengan channel Amir Bonsai Garden. Kita mereview ulang pohon Anting Putri kelas Bogel. Kita baru selesai mahat pohonnya dan ketinggian pohon kita percabangan kita udah tentukan masih 4, dan di sini masih ada mata tunas yang kita harapkan, dan di sini juga di belakang sini ada juga yang diharapkan. Dan untuk penentuan di mana depan belakangnya ataupun backnya nanti ataupun arah depannya kita belum tentukan. Yang jelas kita nikmati dulu dan kita tunggu proses selanjutnya. Dan untuk perakaran alhamdulillah udah komplit. Kita kemarin kita gunakan ini karena kosong akarnya, ini anakan di samping, kita bikin perakaran. Jadi kita loskan begitu sesuai dengan yang kita harapkan, baru akarnya kita potong nanti. Dan ini ada juga anakan juga untuk mendampinginya. Setelah nanti sesuai dengan harapan kita potong, ini akan seperti akar juga nanti, kesannya sama. Setelah itu kita loskan lagi dan menunggu mana mata tunas yang perlu ditumbuhkan lagi. Untuk depan belakangnya kita belum tentukan. Ini pohon kurang lebih kita nanam dari 0, 3 tahun 2 tahun 3 tahun lah umurnya. Kalau untuk besarnya ya ini yang jelas tangan sebagai contoh bisa ditebak berapa-berapanya. Yang jelas 30 up diameternya. Kalau untuk ini ya, ini contoh 1 inci 2 inci. Yang jelas inilah bahan perbandingannya. Alhamdulillah untuk akar. Jadi nanti ini tetap kita kasih pasir dulu. Untuk alas akarnya ini kita kasih pasir dulu, dan kita kasih kokopet. Nih kokopetnya, bongkalan-bongkalan seperti ini, supaya perakarannya itu tidak terganggu dan sentiasa sejuk. Karena dalam pemotongan seperti ini kita harus ekstra kontrol. Kalau tidak dikontrol, takutnya nanti otomatis kalau di perkarangan rumah seperti ini, ayam mudah aja nempel nyenggol, bisa seperti muda seperti ini. Kalau ini kan batang muda nih, cabang muda, otomatis nanti kalau ketenggol, kalau kita tak dikontrol, itu perlu tunas baru lagi, lama. Jadi beda kalau tunas awal itu udah potong ataupun patah,
untuk berikutnya lagi itu mandek jadinya. Bagus yang seperti ini kita kontrol, dan nanti yang jelas ini akan kita tutup karena yang seperti ini akan rawan. Jadi disinilah kita harus ekstra kontrol. Kalau untuk posisi kita memang belum tentukan mana depan, mana belakang, dan backnya di mana nanti itu kita belum tentukan. Yang jelas intinya kita los dulu. Untuk yang lebih bagus sebenarnya lepas di kambium ini kita tutup aluminium foil. Aluminium foil itu salah satu melindungi kambium dari pembusukan dan terkena air. Jadi aluminium foil itu sangat bagus untuk menutupi bekas potongan seperti ini. Jadi ini kita kambium dulu, selang 2 hari nanti kita mungkin tutup aluminium foil. Aluminium foil itu memang bagus untuk nutupinya. Oke sahabat bonsai, inilah anting putri pogel. Kalau untuk perakaran insya Allah udah lumayan. Kita kemarin ini kita belah juga akarnya, dan ini juga kita belah akarnya karena untuk mengimbangi akar-akar yang masih kecil ini kita harus belah akarnya, jadi kelihatannya sama. Kalau tidak kita belah nanti besar kecilnya itu enggak dominan. Kalau macam ini kan udah lihat sendiri hasilnya, ini belahan 2 dan ini akar yang belum dibelah, jadi kelihatannya sama sahabat bonsai. Kita lihat sama-sama. Ini contoh akar yang kita belah kemarin, dan ini sampingnya kan kelihatannya sama. Dan ini juga kemarin kita belah, ini sampingnya, ini nanti kita belah juga. Ini masih seperti ini, kita loskan dulu. Jadi kalau kita rosak nanti atau kita lukai, takut pertumbuhan ke atasnya nanti terganggu. Jadi sementara ini biarkan dulu, menjelang ini besar nanti kita belah ataupun gimana. Oke sahabat semuanya, kita bium dulu. Sebelum ini kambiumnya merek ND, yang lebih bagus tuh merek ND kambiumnya. Jadi kalau kambium merek ND ini setelah kita tutup seperti ini, apalagi kita kasih aluminium foil, itu nanti menghijau atasnya ini. Itulah kelebihannya kambium MD ini. Jadi kita lebih selektif pilih kambium. Jadi kalau pohon seperti ini pendeknya, kita tentukan dan kita pilih ini kambium salep, kambium ada tandanya ND produksi. Jadi disinilah menentukan kambium ND-nya yang bagus. Dan ini kalau setelah kita ini kan, ini kita bisa cross check nanti berapa bulan, 1 atau 2 bulan itu akan terlihat menghijaunya. Jadi itu sangat bagus kalau untuk nutup salep kambiumnya.
Jadi kita tentukan harus rata dulu. Kalau belum rata kita ulangi lagi. Usahakan sebelum kita kambium posisinya bersih. Jadi kalau kita bersihkan seperti ini, otomatis tidak ada terganggu. Biar kita kerja lama, yang jelas hasilnya maksimal. Oke sahabat semuanya, ini kita curahkan kambiumnya. Kenapa saya bilang kambium merek ND ini saya udah coba 2-3 tahun kurang lebih. Kambium ini memang sangat maksimal. Dan ini kita nanti 2-3 bulan lagi atau 4 bulan lihat kesuburan pohon, nanti kita akan ulangi lagi. Jadi ini belum batas akhirnya, karena otomatis nanti akan kita kerok ulang, kita kerok lagi. Ini kalau kita paksa kerok, karena ini percabangannya kan masih muda, jadi kalau kita kerok, kita paksakan, nanti takutnya ini mengering, kambiumnya nggak kuat. Pernah terjadi pada pohon lain kemarin, kita kerok kan, kita kasih, sekarang ini kita kasih batasan juga. Ini tadi memang tinggi, jadi udah kita pahat. Jadi dengan kondisi seperti ini pun udah kira mencoklat ini. Ini kalau udah coklat kayak gini, ini insya Allah kuat lagi. Tapi kalau masih kondisi seperti ini atau kondisi seperti ini kita bikin kayak gini, itu sangat rentan. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini udah coklat, itu insya Allah kambiumnya udah kuat dan kulitnya itu ya masih bisa bertahan. Jadi kalau seperti ini jangan pernah kita lakukan, kasihan pohonnya. Karena saya udah pernah gagal, kita bikin seperti ini, kita pahat, dan sini kita bersihkan, terlalu bersih. Jadi kemarin tuh pohon kita mati. Jadi kita tidak mau terulang lagi. Kita belajar dari pengalaman yang kita udah lakukan. Kegagalan itu bukan salah satu kita harus sesali, tapi kegagalan itu harus menjadi motivasi kita jangan sampai terulang lagi. Itu salah satu bentuk kita di tanaman. Kalau cerita kegagalan itu, ya saya pribadi, saya pernah gagal bikin pohon cebol, kondisinya udah bagus, cuman itu mungkin belum jadi rezeki saya. Tapi ini insya Allah kita tangani dengan ekstra supaya pohon ini bisa menjadi harapan kita, harapan saya tentunya. Alhamdulillah kambium udah kita oleskan. Usahakan kambium itu harus merata seperti ini. Jadi nanti dengan waktu 2 atau 3 bulan lihat tingkat kesuburan pohon, akan kita kerok ulang nih pohon. Posisi ini kan kita kerok supaya penutupannya lebih cepat. Oke sahabat semuanya, inilah acting putri cebol kita. Oke, dan ini
kita tutup. Ya, kita tutup seperti ini. Jadi kalau kita tutup seperti ini menghindari dari cokeran ayam dan sinar matahari yang terlalu kuat. Karena sinar matahari dengan kondisi seperti ini, kalau kita tidak jaga, takutnya antisipasi lah intinya kita. Jadi kalau udah kayak gini kan, ya sedikitnya ada bendungan atau tembok supaya ayam tidak masuk. Oke sahabat semuanya, terus bantu channel Amir Bonsai Garden supaya bisa berkembang. Harapan kita bersama berbagi. Tentu saya banyak kekurangan dari sini. Kalau memang ada kekurangan itu dari diri saya sendiri. Kalau memang ada kelebihan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat semuanya, dengan channel Amir Bonsai Garden, jangan lupa komen, share, dan like, dan juga jangan lupa subscribe channel Amir Bonsai Garden supaya lebih berkembang. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.